Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Haniatun, calon guru penggerak rekognisi Angkatan 9 dari SMA Negeri Unggul Tapak Tuan, Kabupaten Aceh Selatan. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 budaya positif di sekolah saya. Bapak Ibu guru hebat di Indonesia, kegiatan ini dilaksanakan di SMA Negeri Unggul Tapak Tuan bersama dengan Bapak Ibu Dewan Guru dengan tujuan untuk mendiseminasikan modul 1.4 budaya positif, yaitu menyebarkan pemahaman dan berbagi praktik baik budaya positif agar mampu menciptakan lingkungan yang ramah anak serta meningkatkan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari ini kita diberikan kemudahan langkah untuk dapat berhadir di ruang guru SMA Negeri Tapak Tuan dalam rangka mengikuti kegiatan diseminasi program guru penggerak yang akan disampaikan oleh Ibu Haniatun STMSI. Salawat beriring salam senantiasa pula kita sanjung sajikan kehargaan Nabi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita ke dalam suatu era yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Yang terhormat Bapak Pengawas Pembina SMA Negeri Tapak Tuan Bapak Hidayatudin, yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah Ibu Haniatun STMSI, kemudian Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf karyawan dan juga stakeholder yang ada di SMA Negeri Tapak Tuan. Pada kesempatan hari ini kita bersama-sama hadir di ruang guru dalam rangka mengikuti kegiatan diseminasi daripada modul guru penggerak yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Haniatun. Namun terlebih dahulu perlu kami informasikan susunan acara kita pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adanya sambutan dari pengawas pembina, yang ketiga adanya paparan diseminasi, yang keempat adalah diskusi, kemudian dilanjutkan dengan penguatan, dan yang terakhir adalah penutupan. Untuk kelancaran acara hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Untuk selanjutnya, sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Pengawas Pembina pada Bapak Syarifudin. Waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kepanjatan dari Tuhan Yang Maha Kuasa telah dapat berkumpul di tempat semula, yaitu Dewan Guru SMA Negeri Unggul Tapak Tuan. Salawat dan salam kita bimbingnya kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah ke zaman perang dunia ataupun zaman modern yang seperti kita rasakan pada saat ini. Kata-kata penghormatan kami yang kami hormati Kepala SMA Negeri Unggul Tapak Tuan, yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala SMA KPU dan juga Bapak Ibu semua hadirin yang sudah berada di ruangan ini. Dan juga yang teristimewa adalah sebagai narasumber ataupun yang bawa materi dalam diseminasi tentang budaya yang akan dibawakan oleh calon dan pegang penggerak. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin yang kami hormati, kalau kita berada di ruang ini dalam acara diseminasi ini tentang budaya yang akan disampaikan oleh narasumbernya nanti,
kalau kita melihat di sini, tujuan dari ini adalah sebagai guru penggerak, dan di dalam hal ini kalau kita lihat yang berbudaya ini sudah diterapkan sudah lama dari materi-materi dari kurikulum yang terdahulu. Kalau sekarang ini materinya kurikulum Merdeka, ya itu adalah lanjutan dari kurikulum dahulu yang disebut secara umum adalah kurikulum nasional. Jadi kalau kita lihat meneliti dari berbudaya ini, seperti kurikulum dulu ya juga sudah ada. Contoh yang paling mudah kita amati penerapannya itu kalau kita masuk di sekolah, adanya tulisan dari pamfletnya itu ada tulisan-tulisan Melayu Arab. Dan bahkan di sekolah-sekolah itu sering kita lihat adanya yang berhubungan dengan berbudaya ini, aku malu terlambat, lingkungan kami bersih selalu. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, di dalam kurikulum Merdeka ini juga peningkatan dari kurikulum yang sudah ada. Dari contoh-contoh yang ada ini bukan hal yang bertolak belakang dari yang sudah ada diterapkan dari kurikulum yang sudah terdahulu. Ini adalah peningkatan dan penguatan dari yang sudah dicetuskan dari kurikulum yang sudah ada dari dulunya. Kalau kurikulum nasional ini tadi ya, kalau kita lihat ada kurikulum 74, 84, 96, 2013, sekarang namanya ya kurikulum Merdeka. Cuma di sana kalau kita lihat dari isi materi itu hanya perbaikan-perbaikan sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi tidak ada hal-hal yang sangat signifikan yang bertolak belakang. Ada, semuanya sesuai dengan perkembangan zaman untuk menuju ke arah yang lebih baik. Kalau kita lihat dari tujuan kurikulum yang sudah diputuskan secara nasional ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, di dalam CGP ini ataupun guru penggerak ini, kalau kita di SMA Unggul ini ya jumlah guru ya berapa juga? 20. Jadi yang sudah CGP cuma berapa Bu? Ya, 3, 4. Jadi kalau kita di sini di SMA Unggul ini kalau kita masih lihat ya, karena itu masih kekurangan. Jadi maunya kalau kita di Unggul ini ya sekurang-kurangnya ada sekitar 70% sudah mengikuti dan sudah menjadi guru penggerak. Itu maunya. Kenapa demikian? Karena hal-hal yang baru ini harus kita ikuti, kita laksanakan, kita evaluasi kembali, yang hasilnya nanti ya bukan untuk kita pribadi dari hasil guru penggerak ini, bukan untuk hal pribadi kita sendiri, tapi muaranya kemana? Muaranya sudah jelas untuk siswanya yang utama sekali, meningkatkan kualitas itu siswa. Ini yang kita inginkan. Jadi kalau sekiranya ada kawan-kawan kalau ya, tapi saya yakin di SMA ini tidak ada yang seperti itu. Kalau yang ada sekiranya masalah untuk ikut guru penggerak ini, udahlah saya nggak mau jadi guru penggerak, udah gini aja, itu nggak boleh. Itu namanya apatis. Kenapa? Karena di dalam suatu hal yang terbaru kita harus ikut. Kalau kita nggak ikut dalam suatu hal yang baru ini, berarti kita tidak ikut dalam pendidikan. Kalau kita ikut dalam pendidikan, kita nanti yang di mana di situ yang kurang baik, yang mana yang baik, yang baiknya saja yang kita ambil. Jadi kalau kita ikut semua itu harus kita ikut, kita supaya tahu apa yang ada di dalam kurikulum Merdeka itu apa yang ada di dalam guru penggerak. Maunya kita harus ikut.
seperti yang kami katakan tadi, kalau kita di SMA Unggul ini, ya guru-gurunya itu di atas 70% ataupun 80%. Bahkan kalau dapat semuanya, apabila sudah memenuhi syarat untuk ikut sebagai guru penggerak. Karena di sana tuh ilmu. Kalau kita untuk ilmu itu tidak ada yang dikatakan untuk ilmu yang lebih baik, tidak ada. Semuanya ilmu itu kita tuntut juga ilmu yang jelek, tapi tidak kita manfaatkan ataupun tidak kita gunakan. Dan apa yang ada di dalam yang terbaru, ilmu yang terbaru itu namanya ilmu pengetahuan. Karena ilmu pengetahuan itu kalau secara internasionalnya itu adalah milik bersama. Tapi jangan disalahgunakan. Kalau dari ilmu itu ada yang positif, ada yang negatif. Sama juga dari kita dalam mempelajari yang terbaru dalam kurikulum. Kalau kita nggak ikut, kalau ada nanti dalam suatu seminar, apa yang kurang enak di sana itu karena kita nggak ikut, ya kita nggak bisa protes, kita nggak bisa mengembangkan mana yang terbaik yang kita lakukan di sana. Maka semua kegiatan-kegiatan itu kita sebagai tenaga pendidik dalam perpolitikan di dunia pendidikan harus kita ikuti. Jadi kalau ada hal-hal yang kurang berkenan di dalam yang terbaru itu, ya kita bisa protes, bisa kritik. Nah, seperti yang terbaru sekarang ini kalau kita di khusus di Aceh ada lagi kurikulum apa namanya dia? Kurikulum mata lokal. Jadi itu juga kita harus ikut. Di sana itu kita dukung nggak, kita lakukan nggak. Jadi kalau kita yang kami sampaikan tadi, kalau Pak Artis nggak mau, udahlah, saya biasa-biasa saja, saya nggak mau ikut. Tapi nanti ya kita ketinggalan. Nah, jadi mungkin ini di siang ini karena udah waktu dalam pemaparan materi dari narasumber, kami dari sebagai pengawas cuma hanya dapat memantau dan juga melaksanakan pendampingan di sekolah ini. Mungkin dari pembicaraan ini ada kelemahan dan kekurangan, dan saya tutup. Wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Pengawas Pembina atas sambutan yang telah diberikan. Kemudian acara selanjutnya yakni Bapak Ibu sekalian, kepada Ibu Haniatun disilakan untuk memaparkan diseminasi daripada modul 1.4 tentang budaya positif, Bu ya. Kepada Ibu Haniatun disilakan. Positif. Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita berkumpul di ruangan Dewan Guru SMA Negeri Unggul Tapak Tuan. Insya Allah kita akan membahas hal-hal yang baik ya, dengan keadaan sehat walafiat, kemudian limpahan rahmat dan karunia-Nya masih tetap diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam mengemban amanah kita tetap melakukan yang terbaik. Kemudian salawat beserta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah merubah pola pikir kita dari pola pikir jahiliyah kepada pola pikir Islamiyah, kemudian dari alam kegelapan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada hari ini. Yang saya hormati Bapak Pengawas Pembina, Bapak Sarifudin SPD, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri Unggul Tapak Tuan, dan tentunya yang saya banggakan, saya hormati dan saya segani Bapak Ibu Dewan Guru SMA Negeri Unggul Tapak Tuan yang pada hari ini hadir untuk mengikuti kegiatan diseminasi modul 1.4. Saya Haniatun, calon guru penggerak rekognisi angkatan 9 dari SMA Negeri Unggul Tapak Tuan Kabupaten Aceh Selatan. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin ini adalah salah satu
kegiatan saya, dari rangkaian kegiatan saya mengikuti pendidikan calon guru penggerak, yaitu rekognisi di Angkatan 9. Sekaligus saya sebagai fasilitator untuk Kabupaten Aceh Utara. Saya memfasilitasi 10 calon guru penggerak di Kabupaten Aceh Utara. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita akan berbicara terkait dengan disiplin positif di sekolah kita, ya. Kemudian sebelum kita mengikuti kegiatan diseminasi yang mungkin akan disampaikan selama 1 jam, tentunya Bapak Ibu nanti akan merasa bosan. Pada kemarin kita sudah memiliki yel-yel terkait dengan SMA Unggul Tapak Tuan. Kalau nanti saya sampaikan Bapak Ibu sudah kelihatan lelah, saya sampaikan kepada Ibu Bapak SMA Negeri Unggul Tapak Tuan. Ibu dan Bapak jawab bergerak. Bisa ya? Kemudian kalau saya ucapkan yang sekali lagi, SMA Negeri Unggul Tapak Tuan, jawabannya luar biasa. Nah, Bapak Ibu mungkin hari ini Bapak Ibu sudah masuk di kelas, ya, menghadapi siswa kita yang tentunya banyak sekali yang dihadapinya. Mari kita sebelum mengikuti kegiatan diseminasi kita melakukan. Silahkan genggam tangan Bapak Ibu, ya. Bayangkan di dalam genggaman Bapak Ibu ada sesuatu nilai yang paling berharga, ya, yang paling berharga, yang apabila yang Bapak Ibu yakini bahwa itu adalah milik Bapak Ibu, ya, yang Bapak Ibu tidak bisa serahkan kepada orang lain begitu saja. Yang ada di genggaman Bapak Ibu adalah yang Bapak Ibu yakini bahwa nilai itu adalah nilai-nilai yang sudah Bapak Ibu yakini. Silakan Bapak Ibu genggam sekuat-kuatnya. Kemudian silahkan Bapak Ibu yang ada di sampingnya meminta kepada salah satu rekannya, saling meminta, ya, untuk membuka genggaman tangan Bapak Ibu, ya. Walaupun Bapak Ibu diiming-imingi uang, Bapak Ibu dihardik, dihujat, kemudian Bapak Ibu dimaki, Bapak Ibu dimarahi, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Coba, silakan Bapak Ibu, silakan. Oke, sudah ya. Kalau sudah, sekarang saya bertanya kepada salah satu Bapak Ibu guru, siapa yang akan memberikan tanggapannya? Ya, silakan Bu Susi. Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari yang kita lakukan tadi itu menggenggam tangan kita sendiri dengan kuatnya, kita memberikan kepada kawan kita bahwa kita itu buka, tapi tidak bisa buka. Itu yang saya tanggapi adalah bahwa kalau kita punya keyakinan, kalau kita benar, jangan kita harus mempertahankan kebenaran kita itu. Itu saja. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Susi ya. Bu Susi tidak akan memberikannya kepada orang lain, walaupun diiming-imingi uang, kemudian dimarahin, ya. Berarti ya, ada yang lain lagi. Silakan Bu Yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kegiatan yang telah kita lakukan, menggenggam tangan masing-masing yang kita yakini itu adalah hak milik kita sendiri, walaupun diiming-imingkan apapun, itu tidak akan kita berikan kepada orang lain, karena itulah keyakinan kita sendiri. Bahwasanya dengan keyakinan kita sendiri pasti kita akan bisa mempertahankan walaupun diimingkan dengan apapun. Sekian, terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Dengan ilustrasi tadi Bapak Ibu,
Artinya sudah ada dua pendapat yang bahwasanya ketika kita memiliki yang berharga tidak akan diserahkan kepada orang lain. Mungkin ada yang berbeda dari Bapak Ibu, dari Ibu Yani dan Ibu Susi. Ya, silakan. Kalau jujur Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang genggaman itu hanya milik kita sendiri, yang terutama hak untuk kita bisa diucapkan dan bisa tidak diucapkan. Kalau boleh diucapkan Bu, saya gaji udah 4 bulan nggak belum masuk Bu. Ya, entah kayak mana lagi ini kehidupan selanjutnya saya nggak tahu. Cuman saya berpedoman seperti itu saja. Ketika genggaman itu dipegang erat-erat, jadi susah untuk melepaskannya. Dalam arti kata sudah disebutkan oleh ibu kita yang berdua tadi, hak kita, milik kita. Ya, yang tidak bisa, ada yang tidak bisa diucapkan, ada yang bersifat yang pertama pribadi, yang kedua ada yang harus kita ucapkan. Mungkin dari itu ya, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Didi. Ya, Pak Didi telah menanggapi hal yang berbeda dari Bu Yani dan Bu Susi. Tentunya begini Bapak Ibu, ada dua jawaban yang akan kita dapatkan. Yang pertama tentunya adalah dibuka atau tidak, atau tetap mempertahankan. Artinya apa? Ada satu alasan mengapa satu orang tidak membuka dan yang lain membuka. Itu tentu didasarkan dari kebutuhan dasar kita dalam meyakini sebuah nilai. Ya, jadi itu ya. Jadi kebutuhan dasarnya apa? Nanti akan kita pelajari pada 5 kebutuhan dasar anak. Silakan Bapak Ibu berdiri untuk melakukan refleksi sejenak ya. Ya Bapak Ibu, tadi kita merefleksi tubuh kita sedikit ya, karena kita tadi sudah pernah mengajar. Kemudian saya akan memaparkan terkait dengan menyebarluaskan budaya positif yang ada di modul 1.4 sebagai tugas saya dalam mengikuti rangkaian calon guru penggerak. Daripada tujuan ini ya, yang pertama adalah menyebarkan dan berbagi praktik baik budaya positif agar mampu menciptakan lingkungan ramah anak serta meningkatkan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Lanjut. Ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, tentu hal ini terkait dengan paradigma baru ya, di mana pembelajaran paradigma baru yaitu kita
merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya, ya, berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologis modern yang dilaksanakan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, paradigma ini, Bapak Ibu, tentu sebenarnya bukan hal yang baru, Bapak Ibu, karena ini sesuai dengan pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana Ki Hajar Dewantara mengajarkan bahwa dalam pembelajaran itu adalah menuntun, Bapak Ibu. Ya. Kalau dulu kita belajar ada dua, yang pertama adalah berpusat pada murid, kemudian yang kedua berpusat pada siswa. Ya, saya ingin meminta pendapat Bapak Ibu terkait dengan pembelajaran yang sudah Bapak Ibu lakukan. Ya, apakah sudah mengarah ke pembelajaran berdiferensiasi atau masih menggunakan model-model pembelajaran yang hanya mengandalkan siswa yang mendengarkan guru saja, Bapak Ibu? Mungkin Bu nulis dan menanggapi, atau Pak Satriadi, silakan. Terima kasih Bu untuk kesempatannya. Ini sesuai dengan profil pelajar Pancasila, kan? Kita guru ini dituntut untuk menuntun murid. Artinya yang kita lakukan di kelas itu adalah sesuai dengan kodrat sesuai dengan kodrat peserta didik kita. Jadi untuk zaman sekarang ini yang dibutuhkan oleh anak kita adalah yang pertama kesiapan dulu untuk belajar. Artinya kita fasilitasi dulu kesiapan dia belajar, baru nanti kita masuk ke materi. Jadi yang saya lakukan di kelas mulai sekarang Bu, ya, saya memfasilitasi dulu kesiapan murid-murid untuk belajar, baru saya masuk ke materi Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak Satriadi. Ya, jadi terima kasih Pak Sat, yang dilakukan Pak Sat sudah mulai mengarah kepada pembelajaran berdiferensiasi. Nah, apa pembelajaran berdiferensiasi itu? Ya, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak. Ya Bapak Ibu, hal ini dilakukan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Apa saja profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu? Bapak Ibu, kita sudah melakukan di sekolah yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila, ya, yang insya Allah pada tahun kemarin sudah kita lakukan selama 1 tahun. Kemudian di tahun ini juga kita lakukan dalam rangka kita mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Nah, apa saja yang ada dalam profil pelajar Pancasila? Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Ya, Bapak Ibu, kita menuntut siswa kita untuk bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Tentunya sebelum kita meminta kepada anak didik kita, harus kita terlebih dahulu. Karena di dalam filosofi pemikiran KHD, kita adalah teladan. Ya, apa saja yang nilai-nilai yang terkandung dalam beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Yang pertama adalah kita tentu harus melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Itu yang pertama, ya. Jadi anak-anak kita didik untuk memiliki karakter yang baik melalui religiusitas. Tentu di sekolah kita sudah kita lakukan. Kemudian yang kedua yaitu adalah berkebinekaan global. Ya, jadi anak kita itu harus menghargai budaya-budaya atau kearifan lokal yang baik. Ya, kemudian yang ketiga adalah bergotong royong. Di mana bergotong royong tentu bukan hanya anak-anak kita disuruh kerja bakti, kemudian membersihkan lapangan, membersihkan kelas, membersihkan halaman. Tentu bukan itu saja, tetapi bagaimana anak-anak itu
anak-anak itu memiliki ide-ide, ya, jangan hanya meniru, ya. Nah, maka harus ada kreatif. Kemudian yang selanjutnya adalah bernalar kritis, ya. Jadi anak-anak itu mampu, ya, memilah-milah mana yang harus mereka lakukan. Kemudian mereka harus lebih mendalami lagi. Kemudian yang terakhir adalah kemandirian, ya. Jadi siswa kita perlu profil belajar Pancasila mandiri agar nanti mereka setelah lulus mereka dapat mengimplementasikan nilai-nilai yang sudah ditanamkan di sekolah. Selanjutnya, nah, selama ini Bunda Bapak kita melakukan beberapa hal terkait dengan miskonsepsi teori kontrol, ya. Jadi ada 4 miskonsepsi tentang teori kontrol yang mungkin selama ini kita lakukan. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid, ya. Jadi ketika siswa itu melakukan kesalahan, ya, atau siswa itu mengikuti tata tertib sekolah, atau siswa itu mengikuti keinginan kita, ya, dan siswa itu mengikutinya kita, tetapi belum tentu siswa itu sebenarnya mengikuti dengan penuh kesadaran, ya. Mungkin bisa jadi mereka menuruti apa yang kita mau, tetapi bukan karena kesadaran. Hanya mungkin karena siswa itu mengizinkan kita masuk ke dalam diri dia untuk mengikuti peraturan kita, ya. Kemudian yang kedua yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat, ya. Jadi penguatan positif ini, ya, ini kita menganggap bahwa itu sangat efektif dan bermanfaat untuk jangka pendek, ya, tetapi untuk jangka panjang belum tentu, Bapak Ibu, ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah ilusi bahwa kritik itu membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, ya. Belum tentu, malah ini terkadang bisa menjadi hal-hal yang berdampak membuat rasa tidak percaya diri, ya. Ada beberapa masalah yang pernah kita hadapi di sekolah kita, ya. Kemudian yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa, ya, mengancam. Nanti kalau kamu tidak mengikuti, kamu akan saya beri nilai jelek, nah, gitu, ya. Nah, ini malah justru akan berdampak menjadi sakit hati. Mungkin pada saat itu Bapak Ibu tidak dipukul atau Bapak Ibu tidak apa-apakan oleh siswa, tapi di kemudian hari mungkin karena merasa bahwa dia pernah diperlakukan seperti itu, ya, jadi siswa itu mungkin akan dendam. Jadi nah, kemudian selanjutnya adalah paradigma stimulus respon, ya. Kita akan merubahnya ke pendekatan teori kontrol, Bapak Ibu, ya. Yang pertama ada stimulus respon tentang dunia, ya, bahwa realitas kebutuhan kita sama. Jadi kita menganggap ketika kita melakukan pembelajaran, kita menganggap siswa kita itu memiliki kebutuhan yang sama, ya. Padahal di dalam teori kontrol tentang dunia bahwa realitas kebutuhan berbeda. Jadi siswa yang satu dengan siswa yang lain itu berbeda, tidak sama, ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah semua orang melihat hal yang sama. Padahal di dalam teori kontrol tentang dunia itu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi berbeda-beda. Ketika kita melihat sebuah kesalahan anak, itu tentu kita dapat melihat, ya, apa alasan anak itu melakukan kesalahan, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tidak bisa, Ibu dan Bapak. Kita tidak bisa pandangan kita dipaksakan, pandangan teman kita dipaksakan sama dengan pandangan kita ketika melihat sebuah masalah, ya. Bisa saja kita melihat sebuah masalah timbul itu dari sisi positif, tetapi teman kita bisa menganggapnya dari sisi negatif
dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya, pada stimulus respon, ketika siswa melakukan sebuah kesalahan itu dianggap itu buruk. Padahal mungkin ketika anak melakukan kesalahan, mereka punya alasan. Apa alasannya? Ya. Nah, di dalam teori kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan. Ya. Jadi ketika kita memandang seorang siswa itu memiliki kesalahan, kita nanti akan belajar melalui segitiga restitusi, ya, Bu Dian, ya. Nah, jadi nanti segitiga restitusi. Bagaimana kita melihat menyelesaikan anak-anak yang melakukan sebuah kesalahan. Nah, kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Ya, mungkin iya. Tetapi tadi sudah saya sampaikan, ketika kita mengikuti apa yang diperintahkannya, mungkin siswa itu hanya mengizinkan saja. Tetapi untuk jangka panjang dia akan melakukannya lagi, ya. Sehingga di dalam teori kontrol itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti yang diilustrasikan tadi, ketika kita menggenggam sebuah nilai yang berharga yang ada dalam genggaman kita, apakah kita akan menyerahkan kepada orang lain walaupun dengan ancaman, dengan hardikan, dengan saksian dan lain sebagainya, ya Ibu dan Bapak, ya. Kemudian jadi yang bisa mengontrol siapa? Kita sendiri, Ibu dan Bapak, mau menyerahkan atau tidak. Seperti Pak Didi tadi, ingin menyerahkannya dengan alasan tertentu. Mungkin kebutuhan dasar Pak Didi itu berbeda dengan kebutuhan dasar yang tidak ingin menyerahkannya, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah pemaksaan Anda pada saat bujukan gagal. Jadi ketika kita membujuk anak, kemarin ada ya sebuah masalah yang kita membujuk anak, ya, itu gagal, kemudian membuat kita tidak berhasil. Nah, tetapi di dalam teori kontrol itu ada kolaborasi dan konsensus, ya, menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita tawarkan kepada anak, ya. Kemudian yang terakhir adalah model berpikir menang kalah, ya. Nah, mungkin di dalam stimulus respon, ya, kalau kita menasehati anak atau kita marah ya kepada, mungkin saya pernah juga mungkin ya marah-marah ya. Mungkin ketika Bapak Ibu, ya, ketika melakukan sebuah kesalahan, kemudian saya tegur Bapak Ibu, ya. Mungkin dalam diri Bapak Ibu, ketika ditegur, kemudian saya merasa, terus Bapak Ibu mengikuti saya merasa menang, ya, dan Ibu merasa kalah. Begitu juga dengan anak. Tetapi di dalam teori kontrol itu tidak ada berpikir menang kalah, tapi menang-menang, ya. Ketika kita melakukan sebuah restitusi, ya, atau nanti penyelesaian masalah, kita merasa saya memberikan solusi kepada Ibu, menemukan solusi, kemudian kita sama-sama merasa lega. Itu dalam teori kontrol tentang dunia. Jadi paradigma ini harus kita rubah dari stimulus kontrol ke stimulus teori kontrol tentang dunia. Selanjutnya, adalah budaya positif, Bapak Ibu. Nah, kalau kita berbicara tentang budaya positif, Ibu dan Bapak, apa yang terpikir di dalam benak kita? Apa yang terpikir dalam benak kita? Bu Yola. Terima kasih Bu Mariapun. Kalau berbicara mengenai budaya positif, yang terbayang dalam pikiran saya itu adalah kebiasaan yang sudah kita lakukan, yang sudah menjadi tradisi bagi kita. Nah, tetapi yang menjadi tradisi itu adalah bisa berupa yang positif, bisa juga yang negatif, yang memang sudah tertanam dalam lingkungan kita. Seperti itu. Baik, terima kasih Bu Yola. Bu Yola menyatakan bahwa budaya positif itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan selama ini. Ada dua hal, kebiasaan positif dan kebiasaan negatif. Ya,
baik Bapak Ibu, jadi budaya positif sekolah adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan yang berkembang di suatu lingkungan yang bersifat berpihak pada murid agar murid dapat berkembang secara maksimal, ya, dan berpribadi kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Lanjut Bu Dian. Nah, Bapak Ibu, ini ada pertanyaan pemantik. Ya, yang pertama adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Apakah Ibu dan Bapak setuju dengan pertanyaan-pertanyaan ini? Ya, silakan. Mungkin ada yang menanggapi? Ya, silakan Bu Dian. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Dani. Saya akan mencoba memberikan pendapat terkait dengan pertanyaan pemantik yang disampaikan. Yang pertama terkait dengan hukuman dapat mendisiplinkan anak. Saya garis bawahi adanya kata hukuman di sini. Hukuman berarti adalah, menurut saya, hukuman adalah sesuatu hal yang bersifat indisipliner menurut saya, ya. Jadi dari kata-katanya itu sepertinya sudah tidak memberikan hal yang positif kepada anak, karena hal tersebut malah akan membuat anak merasa dirinya tidak dihargai. Oleh karena itu, untuk pertanyaan pemantik yang pertama, saya tidak setuju bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal yang positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Untuk kata hukuman itu sendiri saya kurang sepakat, mungkin adanya pemberian konsekuensi, ya. Jadi konsekuensi akan memiliki diksi yang lebih enak didengar dibandingkan dengan adanya kata hukuman. Mungkin kita perlu mengalihkan redaksi bukan menjadi hukuman tetapi konsekuensi, di mana konsekuensi menurut saya adalah sesuatu hal yang sudah menjadi kesepakatan atau diketahui bersama antara pihak kita, guru dengan anak. Tetapi untuk hal yang positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak, mungkin bisa. Tetapi alangkah lebih baiknya apabila hal tersebut berhubungan dengan apa yang sudah dilaksanakan atau dilakukan anak, itu akan lebih berdampak menurut saya kepada anak itu sendiri. Kemudian memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak, mungkin bisa. Ya, bisa, karena beberapa kelas itu sepertinya ada. Jadi peningkatan motivasi dalam artian si anak menginginkan adanya reward dari guru apabila dia berhasil melakukan sesuatu. Tetapi menurut saya itu sepertinya hanya berjangka pendek. Gitu. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu Dian terkait dengan apa yang disampaikan Bu Dian, itu memang betul, ya. Dan ternyata hukuman di sini itu tidak akan memberikan dampak yang baik terhadap siswa, ya. Nah, ini karena akan mengubah, ya, dari proses sukses menjadi proses gagal, ya. Nah, kemudian kalau konsekuensi akan mengubah menjadi sukses, ya. Nah, karena apa bedanya hukuman dengan konsekuensi? Hukuman adalah sesuatu hal yang dipaksa, tetapi kalau konsekuensi adalah sebuah kesepakatan, ya. Baik, selanjutnya, nah, kita akan berbicara terkait dengan konsep budaya positif. Itu ada 6, ya. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai keyakinan. Kemudian ada 5 posisi kontrol, ada kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Serta yang terakhir adalah segitiga restitusi. Lanjut. Nah, ketika kita mendengar disiplin positif, tadi sudah disampaikan di awal oleh Bu Yola, bahwa ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang dalam benak kita? Ya, yang terbayang dalam benak kita biasanya ada tata tertib,
teratur dan kepatuhan pada peraturan yang berhubungan dengan hukuman. Ya, nah sebenarnya bukan ini yang dimaksud. Ya, kenapa? Karena ini muncul dari faktor-faktor eksternal. Ya, karena ada peraturan, ada tata tertib. Ya, selanjutnya disiplin positif itu apa? Ya, disiplin positif adalah disiplin karena motivasi internal. Seorang anak melakukan mentaati peraturan sekolah itu bersumber dari motivasi internal. Karena nilai-nilai yang dia yakini kalau dia terlambat nanti akan berdampak tidak baik. Nah, kemudian disiplin dari diri, ya, disiplin dari diri ini mungkin adalah muncul dari kebiasaan. Ya, kemudian yang selanjutnya adalah menggali potensi menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Inilah yang sebenarnya adalah disiplin positif yang kita inginkan ada di dalam sekolah kita. Jadi ketika Bapak Ibu juga hadir ke sekolah tepat waktu, itu bukan karena Bapak Ibu hanya mentaati sebuah peraturan. Konsekuensi Bapak Ibu sudah menjadi pegawai. Ya. Kemudian Bapak Ibu juga begitu hadir, misalnya hadir ke sekolah, kalau ada kepala sekolahnya rajin, kalau tidak ada kepala sekolahnya kabur. Nah, itu salah satu motivasi diri kita mengikuti disiplin positif. Jadi timbul dari kesadaran diri, dan Bapak Ibu dan anak-anak kita itu bisa kontrol diri agar mencapai satu tujuan yang mulia. Nah, disiplin positif itu berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Ya. Kemudian selanjutnya adalah disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran. Ya. Nah, sebagai pendidik, Ibu dan Bapak, kita harus menciptakan peserta didik yang disiplin. Itu dimulai dari siapa, Bapak Ibu? Iya, dari Bapak Ibu. Bagaimana kalau Bapak Ibu tidak disiplin ke sekolah? Ya, anak bagaimana mau mengikuti kalau kita tidak disiplin? Ibu saja datang telat-telat, masuk kelas telat-telat. Sementara kita menuntut anak untuk hadir tepat waktu jam 7.25, jam 2.30, ya, sehingga itu yang harus kita ingat Bapak Ibu, ya. Nah, selanjutnya adalah disiplin positif itu memiliki kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan. Apa saja nilai-nilai kebajikan yang dari sekolah kita, ya? Nah, nilai-nilai ini, ya, itu disepakati bersama. Masih ingat ya, Ibu dan Bapak, ketika kita mengikuti kegiatan pengembangan kurikulum sekolah, kemudian kita mensosialisasikannya untuk merevisi terkait dengan tata tertib sekolah. Kita panggil orang tua, kita panggil Bapak Ibu seluruh warga sekolah, kemudian kita panggil siswa, ya, untuk merevisi terkait dengan peraturan-peraturan yang ada di sekolah, ya. Nah, kemudian itu telah kita sepakati bersama dan kemudian kita jalankan, dan itu diyakini sebagai salah satu nilai yang akan menjadikan sekolah tertib, aman, dan nyaman, tentunya ya, Ibu dan Bapak. Jadi contoh nilai kebajikan dalam profil pelajar Pancasila tadi sudah disampaikan, ya, ada 6. Kemudian ada menurut PYP, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, dan sebagainya. Ya, kemudian ada 9 pilar terkait dengan karakter. Ya, nah ini Bapak Ibu terkait dengan nilai-nilai kebajikan dari disiplin positif. Selanjutnya Bu Yola. Nah,
sekolah kita ya, sudah menerapkan terkait dengan disiplin positif melalui program belajar mengajar. Yang pertama, program belajar mengajar tentu Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas ya, Ibu dan Bapak ya. Ada yang belum? Ada yang belum membuat keyakinan kelas ketika mengajar? Mudah-mudahan di sekolah kita sudah tidak ada lagi ya. Karena kita juga sudah mengerjakan PMM ya. Di sana juga ada praktik-praktik baik. Nah, selanjutnya beliau. Nah, kemudian selanjutnya adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan konsekuensi restitusi. Ya, sebelumnya SMA Unggul Tapatuan bergerak. SMA Unggul Tapatuan luar biasa. Oke. Jadi teori motivasi, hukuman dan penghargaan konsekuensi restitusi itu yaitu didasari oleh motivasi perilaku manusia. Ya. Jadi ketika kita melakukan sebuah tindakan atau sebuah pekerjaan itu ada 3 dasarnya. Ya. Yang pertama mungkin ibu dan bapak atau anak-anak kita itu yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Ya. Jadi misalnya muncul sebuah pertanyaan begini. Kalau seandainya saya tidak hadir tepat waktu, apa sih yang akan saya terima? Ya, nah ini salah satu bahwa kita mengikuti motivasi kita yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan, ya, menghindari hukuman, ya kan? Nah, kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, ada siswa kita yang mengikuti kegiatan kompetisi itu karena ingin sebuah imbalan. Mungkin untuk jangka pendek ini baik, tetapi untuk jangka panjang ini tidak efektif karena akan terus menerus mengharapkan imbalan. Ya, jadi ada seperti itu. Kita mengikuti pelatihan, ya. Mungkin awalnya iya, tetapi kalau sudah terbiasa mungkin awalnya tidak lagi ya. Kita akan bergeser, ya. Motivasi kita akan bergeser. Seperti misalnya Bapak Ibu mengerjakan PMM, ya. Bapak Ibu yang Bapak Ibu lakukan mungkin pertama adalah menghindari ketidaknyamanan. Oh, nanti kalau saya tidak mengikuti kegiatan PMM, nanti sertifikasi kita tidak cair ya, gitu ya. Nah, itu. Kemudian, ini salah satu adalah menghindari ketidaknyamanan dan menghindari mengharapkan imbalan. Ya, tetapi mungkin seiring berjalannya waktu, terbiasa, ya, mungkin akan bergeser untuk menjadi mereka menghargai dirinya sendiri. Ya, jadi ada 3 motivasi perilaku manusia. Nah, yang 2 berasal dari faktor eksternal dan yang satu adalah dari faktor internal. Selanjutnya nah, kemudian tadi juga sudah disampaikan di pertanyaan pemantik ya, di mana bahwa konsep disiplin dengan identitas gagal yaitu adalah pemberian hukuman dan pemberian penghargaan. Ya. Nah, pemberian hukuman yang pertama itu adalah tentu hukuman ini adalah menyakitkan Ibu dan Bapak. Ya, ketika siswa dihukum berlari-lari di tengah lapangan, disuruh push up, ya, disuruh membersihkan WC, ini adalah sebuah hukuman yang menyakitkan. Ya, kemudian merasa tidak nyaman. Kenapa merasa tidak nyaman? Ketika dihukum, dilihat oleh teman, dilihat oleh warga sekolah yang lain, sehingga membuat siswa tidak merasa nyaman. Kemudian dilaksanakan karena takut. Ya. Selanjutnya hukuman itu bersifat memaksa. Ya, kalau tidak dilakukan nanti ada sanksi yang akan diperoleh oleh siswa tersebut. Nah, kemudian murid menyembunyikan kesalahan, cenderung siswa melakukan kebohongan karena takut dihukum atas kesalahannya. Ada tidak Bapak Ibu? Banyak anak-anak kita karena takut
dihukum atas kesalahannya, maka banyak siswa yang berbohong, ya, dan menyembunyikan kesalahannya. Kemudian murid menjadi rendah diri. Ketika dihukum, murid merasa bahwa dirinya itu buruk, melakukan hal-hal yang buruk. Kemudian penghargaan. Nah, penghargaan tadi juga sudah disampaikan di pertanyaan pemantik, ya, bahwa penghargaan mungkin ternyata tidak efektif. Tetapi dalam jangka pendek penghargaan ini cukup menarik, ya. Tetapi ternyata pemberian penghargaan. Kenapa? Kalau kita memberikan penghargaan secara tidak adil kepada siswa, maka akan membuat siswa yang lain merasa iri. Ya, kenapa saya tidak, Bu? Ya kan? Sehingga kita harus memberikan penghargaan secara adil, ya. Kemudian merusak sifat hubungan, ya, karena timbul rasa iri tadi, ya. Kemudian mematikan kreativitas. Kenapa mematikan kreativitas? Ya, karena kalau tidak ada penghargaan, siswa tidak akan melakukan. Jadi melakukan lomba-lomba itu mungkin karena ada penghargaan, ada imbalan. Ketika tidak ada imbalan, itu tidak dilaksanakan, tidak mau, ya. Nah, selanjutnya adalah menghukum dengan sistem ranking. Nah, ini yang masih kita lakukan, Ibu dan Bapak. Ya, kita masih meranking siswa, ya. Nah, ternyata ranking ini juga sebenarnya ada dampak positifnya, ada dampak negatifnya. Dampak negatifnya adalah bagi anak-anak yang memang tidak termotivasi, ya kan? Tapi bagi anak-anak yang termotivasi, dampaknya adalah baik. Nah, kemudian merampas hak menghargai dirinya. Lanjut, Bu Yola. Nah, ini juga tadi disampaikan terkait dengan konsekuensi tadi yang kemudian sampaikan, ya, yaitu mengubah konsep disiplin dengan identitas sukses, ya kan? Yaitu ada konsekuensi, ya. Yang pertama adalah penguatan jangka pendek, ya, kemudian perlu monitoring berkelanjutan, ya. Jadi ini kalau konsekuensi kita masih perlu mengontrolnya. Beda nanti dengan restitusi, ya. Kemudian stimulus respon, kemudian tadi sudah disampaikan stimulus respon, ya, kita ubah ke teori kontrol. Nah, kemudian murid menghormati peraturan, tetapi menghormati peraturan mungkin masih harus harus diingat-ingatkan di dalam konsekuensi itu, ya. Belum sepenuhnya. Kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Nah, kemudian kalau di restitusi semua sudah murid melaksanakannya secara tanggung jawab, ya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian teori kontrol yang sudah kita jelaskan tadi. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Nah, ini nanti ada di segitiga restitusi. Lanjut, Bu Yola. Nah, apa konsep disiplin pada pendekatan restitusi tadi? Ya, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, jadi ketika kita melakukan restitusi pada sebuah kesalahan yang dilakukan oleh siswa, ya, siswa akan menyadarinya, ya, kemudian bertanggung jawab untuk memperbaiki kesalahannya dan mereka percaya diri kembali ke kelompoknya. Kemudian ciri-ciri restitusi itu ada bukan menebus kesalahan namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi siswa akan belajar dari kesalahan yang dilakukannya, menyadarinya, kemudian memperbaikinya. Kemudian ada tawaran, tetapi bukan paksaan, tidak memaksa. Beda tadi dengan hukuman, ya. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri siswa, ya. Jadi banyak sekali nanti yang akan kita pelajari di dalam segitiga restitusi. Nah, ciri-ciri restitusi ini ada pada praktik nanti segitiga restitusi. Silakan lanjut, Bu Yola. Nah, ini. Nah, konsep disiplin pendekatan restitusi, ya, merupakan tahapan penyelesaian masalah terhadap siswa ketika
ketika siswa melakukan sebuah tindakan yang salah. Ya. Nah, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Bagaimana kalau ada anak yang marah-marah, ya, berantem sama temannya? Bagaimana kalau menyelesaikan dengan cara dipanggil langsung ditanyakan, kenapa kamu salah? Kenapa kamu berantem? Ya kan? Tetapi sebelum kita menyelesaikan masalah, kita harus menstabilkan identitas terlebih dahulu, biar stabil. Ya, apa contohnya? Yaitu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Ya, itu yang pertama. Kemudian, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Ya, kita juga pernah melakukan kesalahan. Ya kan? Tetapi kita menyadari lalu memperbaikinya. Nah, jadi ini menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Jadi ketika nanti kita menyelesaikan masalah, kita memvalidasi tindakan yang salah. Apa yang kamu lakukan adalah tindakan betul atau salah. Kita tanyakan kepada siswa, bukan dari kita. Kamu salah, sudah melanggar peraturan. Kamu salah, sudah loncat pagar. Kamu salah tidak. Kamu salah tidur di kelas. Kamu salah. Pokoknya kamu salah. Tetapi kita menanyakan, betul nggak sih yang dilakukan oleh siswa tadi? Ya, terkait dengan tindakan salah yang sudah dilakukan. Ya. Nah, ciri-cirinya adalah kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Terkadang kita melihat siswa kita terlambat. Tentu ada alasan mengapa siswa itu terlambat. Ya, jadi tidak langsung kenapa kamu terlambat? Kamu tahu ini masuk jam. Nah, gitu. Udah ngomel-ngomel, menguras energi positif. Ya, jadi menjadi energi negatif. Pagi-pagi sudah marah-marah, sudah energinya sudah menjadi energi yang negatif. Nah, kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ya, itu ciri-ciri kita memvalidasi tindakan yang salah. Jadi kalau ada siswa kita yang salah, kita tanya. Ya, kalau kita menstabilkan identitas, kita tanya dulu. Ya, wajar kamu melakukan ini. Tetapi ingat, nah seperti itu. Kemudian bagaimana memvalidasi tindakan kehadiran kamu telat ke sekolah itu perbuatan yang baik atau tidak? Nah, kita tanya itu dalam validasi tindakan yang salah. Ya, terkadang kita memang tidak menyadarinya, Bapak Ibu. Ternyata ketika kita belum mengenal segitiga restitusi, banyak sekali hal-hal yang kita lakukan tidak sesuai dengan penyelesaian masalah yang baik. Ya, sehingga siswa terkadang kesal, mangkel, ya, tidak menerima dengan lapang dada. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, oleh sebab itu penting bagi Bapak Ibu untuk membuat keyakinan kelas. Ya, ketika Bapak Ibu nanti melakukan pembelajaran, Bapak Ibu membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Bagaimana kalau dia hadir telat? Ya, kemudian bagaimana kalau misalnya siswa itu tertidur di dalam kelas? Ya, nah dalam membuat keyakinan kelas, hindari kalimat yang negatif. Kalimat positif saja yang kita buat. Nah, apa saja keyakinan kelas? Ya, keyakinan kelas apa yang pernah kita sepakati? Misalnya begini, kalau anak datang terlambat ke kelas, kita sudah membuat keyakinan kelas kalau datang terlambat, apa ininya, konsekuensinya apa? Misalnya, nah, ketika anak terlambat, maka kita tanyakan kepada anak, keyakinan kelas yang mana yang sudah kamu langgar? Nah, tentu anak masih ingat nggak? Kalau tidak ingat, kita tanyakan, masih ingat nggak keyakinan kelas yang sudah kita buat? Ya, jadi anak menyadarinya, oh ya Bu, saya mau. Nah, konsekuensinya apa? Ya, bersediakah kamu memperbaikinya? Nah, itu ada dalam validasi tindakannya.
Nah, ada validasi tindakan. Ya, jadi ada segitiga restitusi untuk menyelesaikan sebuah masalah. Ada yang ingin berbagi pengalaman terkait dengan penerapan segitiga restitusi. Bu Indah? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya saya mengenal pendekatan segitiga restitusi itu ini dari diseminasi Bu Dian waktu itu, dan saya sudah coba terapkan ketika saya memanggil anak, dan dari penerapan itu anak memang merasa oh dia kembali lagi ke nilainya, ini salah yang saya lakukan. Jadi bukan kita menyalahkan dia, tapi dari dianya sendiri merasa oh iya saya salah, iya saya diingatkan, bukan, dan dia tidak merasa dihakimi Bu. Jadi terlihat perbedaan, misalnya ada anak yang kita hakimi mungkin oh kamu salah ya segala macam gitu. Dan kita perlakukan misalnya tadi menggunakan pendekatan restitusi itu dia lebih bisa menerima masukan atau mungkin nanti solusi apa yang mungkin itu dari dirinya sendiri gitu. Jadi dari dia dan untuk dia gitu. Kita hanya mengingatkan oh ini salah, dan respon anak juga tidak merasa dihakimi, dan lebih mudah untuk dia berubah atau tidak mengulangi kesalahannya lagi. Terima kasih. Terima kasih Bu Indah ya. Memang ketika kita menggunakan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah, ini memang akan membawa nilai-nilai positif ya. Seperti pada saat waktu kaca pintu kita pecah, ya kan? Saya panggil anak, ya, kemudian saya tanyakan menggunakan tindakan-tindakan segitiga restitusi itu memang sangat mudah, anak, Bapak Ibu. Ya, saya menanyakan siapa yang main bola, terus bagaimana penyelesaiannya. Kita tidak menghukumnya, kita tidak menghardiknya, kita tidak marah-marah, ya, tetapi kita menanyakan solusinya bersama. Ya, kita ajak anak diskusi untuk menyelesaikan masalah, dan anak-anak secara sadar tindakan-tindakan yang salah, yang mana yang harus mereka perbaiki. Ya, nah itu sangat mudah sekali ketika kita melakukan, ketika nanti Bapak Ibu sudah menguasai teori ini, kemudian Bapak Ibu praktekkan di dalam menyelesaikan masalah dengan siswa kita yang melakukan pelanggaran-pelanggaran. Selanjutnya Bu Yolastri. Nah, jadi materi yang selanjutnya itu adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas tadi terkait juga ya Bapak Ibu dengan penerapan segitiga restitusi. Nah, mengapa keyakinan kelas ini kita lakukan? Kenapa tidak? Kan sudah ada peraturan Bapak Ibu. Kenapa yang kita harus keyakinan kelas lagi? Kira-kira kenapa ya? Kira-kira mengapa ya harus keyakinan kelas? Kan sudah ada peraturan. Kenapa tidak peraturan saja? Ada yang ingin menanggapi Bapak Ibu? Baik Ibu, mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja? Menurut yang saya pahami tentang keyakinan kelas itu adalah hal-hal yang berisikan nilai-nilai positif, nilai-nilai kebajikan. Berarti hal-hal baik yang menurut anak itu biasa dan bisa dilakukan. Untuk itu keyakinan kelas ini berisikan hal-hal baik yang kelas itu yakini. Berarti hal tersebut bisa disepakati di kelas dan menjadi keyakinan kelas secara bisa dilakukan bersama-sama. Mengapa tidak peraturan kelas saja? Peraturan kelas itu bersifat mengikat memang, tetapi lebih
kurang lebihnya mungkin tidak berkaitan dengan nilai-nilai positif atau nilai-nilai kebajikan yang bisa disepakati kelas secara bersama. Dan biasanya peraturan kelas ini yang biasa dilakukan adalah hal itu biasanya disampaikan oleh guru kepada siswa. Tetapi kalau keyakinan kelas biasanya ini dibuat bersama antar guru dan siswa, di mana menyangkut tentang apa sih yang dibutuhkan di dalam kelas, apa sih yang membuat kelas itu terasa lebih menyenangkan. Jadi hal-hal itu bisa disepakati bersama, bisa diyakini bersama dan dapat dijalankan bersama. Dan apabila ada nanti misalnya salah satu anggota kelasnya itu melanggar, boleh dibilang tidak sesuai, maka bisa dikembalikan sesuai dengan apa yang disampaikan ibu tadi melalui kegiatan restitusi. Demikian. Terima kasih Bu Dira. Ya. Mengapa kita keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan? Karena tadi keyakinan itu mengandung nilai-nilai kebajikan universal. Ya. Nah, seperti ada contoh mengapa ya ketika kita berkendaraan harus memakai helm. Kenapa ketika COVID kemarin kita harus memakai masker dan selalu mencuci tangan? Ya, karena ada nilai-nilai yang diyakini di sana. Apa nilai-nilai yang diyakini? Yaitu adalah nilai keselamatan. Jadi di dalam keyakinan kelas ada nilai-nilai yang diyakini yang akan membawa disiplin positif. Lanjut. Nah, ini salah satu pembentukan keyakinan sekolah. Nah, ini ada fotonya di kelas mana ini. Nah, ini pada saat Bu Nur Hayani masuk ke kelas 12 MIPA 1 ya. Nah, waktu mengajar di sana siswa melakukan bagaimana siswa membuat keyakinan kelas bersama guru ya. Jadi pembentukan keyakinan itu bersifat lebih abstrak ya, seperti hormat kepada guru ya kan. Kemudian apa? Datang tepat waktu ya, itu bersifat lebih abstrak. Kemudian berupa pernyataan-pernyataan universal ya, keyakinan-keyakinan yang kita yakini adalah nilai yang baik. Kemudian pernyataan dalam bentuk positif. Maka dalam keyakinan kelas, pernyataan-pernyataan itu harus bersifat positif. Hindari pernyataan-pernyataan yang negatif. Nah, kemudian tidak terlalu banyak, jangan terlalu banyak Bapak Ibu. Nanti tidak ingat. Ya, tidak ingat, anak tidak mampu mengingat banyak sekali keyakinan-keyakinan yang dibuat oleh kita, ya, dan siswa. Kemudian sesuai dengan kondisi sekolah atau kelas sehingga mudah diterapkan, ya. Jadi Bapak Ibu ketika membuat keyakinan kelas, ya jangan melihat kondisi sekolah orang lain. Oh, di sekolah orang lain ada, di sekolah kita kenapa tidak, Bu? Nah, jadi tidak ya. Nah, kemudian semua warga kelas itu ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi semua siswa, walaupun ada yang nanti sama, nanti dikumpulkan, yang sama-sama disatukan menjadi satu, ya kan? Nah, karena di dalam kelas itu ada 30 siswa, kan nggak mungkin 30 siswa beda semua, ya kan? Nanti mungkin ada yang mirip-mirip, bisa disamakan. Nah, kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dalam waktu ke waktu. Dari waktu ke waktu kita tinjau apakah keyakinan kelas yang sudah kita sepakati masih relevan atau memang harus ada yang kita perbaiki. Ya. Nah, selanjutnya Bu Yolastri. Nah, jadi dari refleksi keyakinan kelas, ya, yang pertama adalah siswa sadar terhadap apa yang dilakukan. Ya, ketika siswa melakukan tindakan yang salah, siswa itu menyadarinya. Oh ya, saya salah. Saya tidak sesuai dengan keyakinan yang sudah kita buat. Ya. Nah, kemudian yang kedua meningkatkan disiplin positif. Ya, ketika anak sadar, ya, anak melakukan, kemudian kalau salah memperbaikinya, maka dia dapat meningkatkan disiplin positif yang ada di sekolah kita. Kemudian selanjutnya adalah bertanggung jawab. Nah, dengan keyakinan kelas, siswa merasa lebih bertanggung jawab karena mereka juga ikut membuat keyakinan kelas. Kemudian, nanti pelanggaran akan berkurang, ya, karena siswa sudah menyadarinya. Bagaimana kalau melakukan pelanggaran-pelanggaran?
Lanjut Bu. Nah, ini yang selanjutnya materi kita yang kelima ya. Nanti ada satu lagi ya. Yang kelima materi kita adalah kebutuhan dasar manusia. Kira-kira kebutuhan dasar kita apa ya? Makan. Yang pertama adalah makan. Kalau tidak makan mengganggu stabilitas kehidupan kita. Hari ini kita sudah lapar ya. Minta tolong dibagikan Bu Oni ya. Pada Bapak Ibu guru ya. Karena kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah makan agar kehidupan kita tidak terganggu ya. Kalau lapar kita tidak mampu berpikir ya. Nah, kebutuhan dasar manusia atau kebutuhan dasar anak itu ada 5, nanti kita bahas ya. Apa itu sih kebutuhan dasar manusia? Apa itu Pak? Segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi sosiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatannya. Nah, ini kebutuhan dasar. Ya, tadi kan sudah di awal ya, stimulus di awal ya. Nah, ada yang membuka kepalan tangannya, ada yang tetap menutup rapat, ya. Itu sesuai dengan kebutuhan dasarnya. Tadi Pak Didi apa kebutuhan dasarnya? Waktu dia mau membuka sesuatu yang berharga yang ada di genggamannya. Tetapi Bu Yani dan Bu Susi tetap mempertahankan genggamannya. Ya, itu disesuaikan dengan kebutuhan dasarnya. Silakan Bu. Nah, ini Bapak Ibu. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama betul tadi, makan. Ya, yang pertama adalah untuk bertahan hidup. Bagaimana caranya? Makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Inilah kebutuhan dasar dari seorang anak atau manusia. Ya. Jadi anak itu perlu bertahan hidup. Misalnya ada siswa yang mencuri uang temannya. Ya. Tentu ada alasannya. Apa alasannya? Untuk bertahan hidup. Mungkin dia lapar. Dia nggak dikasih jajan sama orang tuanya, sehingga mengambil yang bukan miliknya. Ya. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Kita tanyakan apa alasannya mencuri. Ya kan? Jangan langsung kita vonis, kamu mencuri. Nah, itu perbuatan yang tidak baik dan lain sebagainya. Memang itu perbuatan yang tidak baik. Tapi ini tentu punya alasan. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Jadi rasa ingin diterima, ya, di antara teman-temannya, di antara kelompoknya, ya, ini menjadi kebutuhan dasar anak. Ya, mungkin dari sekolah, anak di sekolah banyak kali tingkahnya, ya enggak? Banyak ya. Mungkin di rumah kurang kasih sayang, ya, apalagi di sekolah kita, ya. Mungkin ada anak yang merasa bahwa sekolah di boarding itu merupakan karena tidak diperhatikan orang tuanya, ya. Padahal tidak demikian. Jadi itu perasaan anak, ya. Jadi mereka ingin rasa kasih sayang sehingga kita sebagai guru, ya, harus memberikan kebutuhan dasar ini, ya. Boleh ya Bapak Ibu ya. Ya. Kemudian penguasaan. Nah, ini berkaitan dengan harga diri, ya. Kemudian ingin dianggap, kemudian ingin memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Ini ada anak kita juga yang seperti itu, ya, ingin menjadi seorang pemimpin. Itu baik ya. Nah, tetapi kadang-kadang kalau ini tidak dipenuhi, ya, maka akan menjadi sebuah masalah. Kemudian yang keempat adalah kebebasan, ya, yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal-hal baru, mampu mengendalikan arah yang diterima, ya. Jadi itu. Kemudian yang terakhir adalah kesenangan, ya, kesenangan, bermain, humor, antusiasme dan
Nah ini. Nah, kita sebagai guru Bapak Ibu ada 5 posisi kontrol, ya. Mana nanti posisi kontrol yang paling tinggi? Yang pertama, kita berpotensi menjadi penghukum. Siapa yang pernah menjadi penghukum? Saya, Bu. Sepertinya semua dari kita itu pernah ya menjadi posisi kontrol sebagai penghukum. Ya. Dan dihukum pernah juga waktu dari siswa. Ya. Jadi ketika ada anak yang melanggar peraturan sekolah, langsung diberi sanksi tanpa ditanya apa permasalahannya. Ya, anak disuruh push up, anak disuruh lari di tengah hari karena tidak mengerjakan tugas, anak menghormat bendera, ya, itu sebagai penghukum. Rasanya semua dari kita pernah ya Bapak Ibu ya sebelum kita belajar segitiga restitusi. Nah, kemudian ada yang membuat rasa bersalah. Ya? Terkadang kalimat-kalimat kita walaupun terdengar halus, padahal itu adalah membuat anak merasa bersalah. Ini bagus ya, membuat anak merasa bersalah. Ya, bisa jadi bagus, bisa jadi tidak, tergantung bagaimana anak mengontrol dirinya. Ya, kadang-kadang kalau yang anak yang tidak kuat mentalnya, itu pasti menjadi tidak baik, ya, tidak muncul motivasi dalam diri. Tetapi kalau muncul motivasi dalam diri, mungkin dalam jangka pendek bisa ya, tetapi jangka panjang tidak bisa. Nah, selanjutnya sebagai teman. Nah, ini sebagai teman, ada ya? Ada yang sebagai teman. Ayolah demi ibu, ya kan? Ayolah kamu kerjakan tugas demi ibu. Nanti kalau tidak dikerjakan, ibu ditegur kepala sekolah. Ayolah nak datang tepat waktu. Nanti kalau tidak tepat waktu, ibu ditegur oleh kepala sekolah. Ya, nah ini sebagai teman. Ada ajakan. Kemudian selanjutnya ada pemantau. Nah, pemantau itu biasanya guru-guru yang disiplin atas peraturan-peraturan sekolah. Ya, pokoknya dia mengikuti peraturan sekolah. Seperti misalnya pada analisis kasus, ya, misalnya salah memakai sepatu, ya, salah memakai sepatu, kemudian karena peraturannya tidak boleh memakai sepatu selain warna hitam, kemudian diberikan kamu tidak mengikuti peraturan sekolah, ya, bisa sebagai pemantau. Nah, posisi yang terakhir adalah posisi manajer, ya. Nah, posisi manajer ini adalah posisi di mana ketika ada siswa yang melakukan pelanggaran, melakukan langkah-langkah restitusi dalam menyelesaikan masalah. Nah, mungkin saya ingin meminta Ibu dan Bapak terkait pengalaman Bapak Ibu dalam 5 posisi kontrol. Kira-kira Bapak Ibu ada di posisi yang mana? Ada? Mungkin Miss Tuti? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelum tahu tentang 5 posisi kontrol, mungkin saya berada di penghukum. Kadang-kadang juga saya sebagai pembuat rasa bersalah. Dan dulu seringkali juga saya menjadi teman di awal-awal sebelum tahu tentang posisi kontrol ini. Setelah berjalan tahu tentang posisi kontrol, biasanya saya sudah menjadi kadang-kadang sebagai pemantau, kadang-kadang sebagai manajer. Kalau memang kalau penghukum lebih mudah, ya, sebenarnya lebih mudah untuk diri kita melepaskan tanggung jawab itu. Jadi anak tidak melakukan tugas, kita langsung udah kamu lari lapangan 10 kali, udah sepanjang 10 kali, udah nggak dapat jawab, udah kamu 10 kali. Kalau untuk pembuat rasa bersalah, waktu dulu itu saya seperti ini biasanya membuat
kan udah aku bilang, kan akhirnya kan ibu juga yang ini. Jadi seolah-olah anak membuat kesalahan, kita yang menderita, ya. Padahal itu sebenarnya tidak. Jadi yang perlakuan anak, ya perlakuan anak kan udah dikatakan seperti ini, tapi itulah kamu buat lagi, kan kayak mana lah rasanya ngomong begitu. Tapi kalau untuk teman sebenarnya lebih mudah masuk, ya kalau kita sebagai teman. Tapi anak akan menerima yang seperti disampaikan tadi hanya sebentar, karena setelah itu mungkin ke orang lain dia melakukan hal yang sama. Ya, karena miss temannya, maka dia akan tidak melakukan, tapi ke guru yang lain dia akan lakukan. Tapi kalau untuk pemantau, anak kadang-kadang kita hanya dengan melihat mereka sadari ibu ini sedang kalau saya lakukan, saya melihat ibu, kalau saya ke anak, saya lihat mereka akan, kalau saya misalnya melihat saja, tadinya perlakuan mereka sudah, oh tadinya miss gak suka ini. Nah, misalnya seperti itu. Tapi kalau manajer ini yang pernah saya lakukan adalah kalau mengenai kita meminta ke inisiatifan anak tentang dirinya, itu juga pernah saya lakukan dan sebenarnya lebih mudah kita melakukannya untuk mendapatkan diri anak kembali terhadap perilaku yang sudah dilakukannya. Jadi sebenarnya lebih mudah kalau untuk manajer itu. Terima kasih Miss Tuti, bagus sekali ya. Jadi kita sebagai pendidik itu dari kelima posisi kontrol guru ini kita kayaknya semua sudah kita lakukan ya. Kita sudah lakukan. Namun nanti seiring berjalannya waktu Ibu dan Bapak, silakan nanti setelah materi ini selesai didiseminasikan, Bapak Ibu nanti bisa mengambil posisi sebagai manajer untuk melakukan tindakan-tindakan yang salah pada siswa, untuk melakukan perbaikan-perbaikan pada diri siswa. Nanti ada cuplikan video terkait dengan bagaimana seorang guru melakukan 5 posisi kontrol ya.
Posisi pemukul biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghabis, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Karena cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan tidak akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Baik, nada terekam loh. Naren! Selamat Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan anak-anak paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang selamat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kencang Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana ke sekolah. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersinggah gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya pada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak?
sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Posisi yang terakhir, posisi manajer. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Ya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa soal saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah kelima. Nah, jadi Ibu dan Bapak, tadi video terkait dengan contoh penerapan 5 posisi kontrol pada guru. Dengan tadi melihat video terkait dengan 5 posisi kontrol guru, tadi juga sudah Bapak Ibu sudah memberikan tanggapan dari Miss Tuti yang mengatakan bahwa kita pernah dalam posisi ini, ya, sehingga nanti ketika Bapak Ibu sudah menerima materi dari diseminasi saya, ya, mudah-mudahan kita bergeser, pemikiran kita bergeser. Yang dulunya mungkin kita sebagai penghukum, ya, mungkin kita meningkatkan lagi posisi kontrol kita. Syukur-syukur kita pada posisi manajer. Tetapi kalau di pemantau juga sudah mulai baik, tetapi di dalam pemantau ini itu hanya faktor dorongan dari eksternal. Jadi suatu ketika siswa juga akan mengulanginya lagi ketika tidak ada yang mendorong untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang
kegiatan kita pada hari ini. Mungkin nanti ada 2 orang untuk melakukan refleksi apa yang sudah Bapak Ibu pelajari pada siang hari ini terkait dengan diseminasi budaya positif modul 1.4 di sekolah kita SMA Negeri Unggul Tapatuan, ya, karena kita sudah banyak sekali melakukan kegiatan budaya positif, ya, dalam pelaksanaan proses belajar mengajar, dari pelaksanaan proses penguatan profil pelajar Pancasila, kemudian budaya senyum, sapa, sopan dan santun, kemudian salaman, kemudian membaca Al-Quran, dan banyak yang lain lagi yang kita lakukan di sekolah kita. Nah, Bapak Ibu, dalam hal ini saya ingin meminta refleksi Ibu dan Bapak terkait dengan pembelajaran kita hari ini. Satriadi. Terima kasih Bu, ya. Adapun yang kita dapatkan pada kegiatan siang ini, yang pertama yang paling berkesan bagi saya yaitu tentang kontrol tadi, ya. Ada 5 kontrol. Yang pertama sebagai pembuku, kemudian membuat rasa bersalah, kemudian teman, pemantau dan manajer. Ini dari ke-5 tadi ini sudah sering kita lihat. Mungkin yang belum pernah kita lakukan atau jarang kita lakukan yaitu posisi manajer. Tapi yang lain saya rasa semua guru itu pernah melakukan itu. Jadi setelah pembelajaran pada hari ini, semoga ke depan kita meninggalkan yang 4 tadi dan mulai menerapkan yaitu tentang manajer. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Satriadi. Mudah-mudahan nanti Pak Satriadi akan menerapkan pada 5 posisi kontrol guru sebagai seorang manajer, ya. Ada lagi 1 lagi, ya, silakan Miss Tuti. Mungkin yang kita dapatkan dari refleksi dari pemaparan Ibu mengenai kesepakatan kelas dan disiplin positif ini adalah kalau saya mengenai kesepakatan. Mungkin setiap guru, tidak harus wali kelas, harus menerapkan kesepakatan kelas ini, baik mulai dari wali kelas maupun guru-guru pembelajaran di kelas, sehingga anak murid akan tahu seperti apa kita dengan kesepakatan kita itu dalam menghadapi satu mata pelajaran. Jadi mereka akan bertanggung jawab di setiap mata pelajaran sesuai dengan keyakinan kelas mereka masing-masing, sesuai dengan mata pelajaran yang mereka ikuti. Mungkin hanya itu aja refleksi dari saya, Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih Miss Tuti. Benar sekali Bu dan Bapak yang disampaikan oleh Miss Tuti, bahwasanya kita sebagai guru harus memiliki keyakinan kelas walaupun itu bukan wali kelas. Jadi jangan beranggap bahwa ketika hanya wali kelas saja, hanya kepala sekolah saja, ya, yang membuat keyakinan kelas, ya. Jadi pada saat sekolah membuat peraturan, Bapak Ibu kita lakukan kesepakatan bersama. Kita datang jam berapa? Jam 7.15 untuk yang piket, jam 7.25 untuk yang guru masuk pertama, kemudian jam 7:40 untuk guru yang tidak memiliki jam pertama. Nah, itu sebuah keyakinan. Dan pertama memang sebuah aturan. Tetapi ketika sudah ada kesepakatan, kemudian dan semua Bapak Ibu guru menyetujuinya, itu sudah menjadi keyakinan. Ya, nah Bapak Ibu juga demikian. Ya, wali kelas, Bapak Ibu guru yang masuk ke dalam kelas, minimal kalau zaman dulu mungkin namanya kontrak belajar, ya Bapak Ibu, ya, ada kontrak belajar. Kamu datang 5 menit sebelum saya masuk misalnya, sebelum Ibu masuk, kamu siapkan alat-alat pembelajaran sebelum guru masuk. Itu menjadi sebuah, kalau itu disepakati, maka itu akan menjadi sebuah keyakinan. Nah, Bapak Ibu, di akhir tadi sudah direfleksi oleh Bu Indah dan Miss Tuti. Terima kasih banyak untuk pembelajaran hari ini, dan sebagai penutup, ya, dalam penerapan budaya positif, kita sebagai seorang guru dituntut untuk wajib memiliki standar
standar kepribadian. Ya, jadi karena kita adalah sebagai teladan, ya, kita memiliki standar kepribadian yang baik, Bapak Ibu. Karena kita dicontoh, kemana saja kita akan ketemu siswa, ya, sehingga kita harus menunjukkan kepribadian yang baik. Kemudian profesional, Bapak Ibu. Mungkin ketika Bapak Ibu punya masalah di rumah, punya masalah di mana-mana, Bapak Ibu, tolong ketika kita sampai ke sekolah, Bapak Ibu jangan bawa. Ya, mungkin Bapak Ibu marah, tidak kondusif di rumah, di jalan ketemu anak atau ketemu orang yang ngeselin gitu ya. Bapak Ibu ketika sudah hadir di dalam kelas di hadapan anak-anak memiliki jiwa profesional. Kemudian Bapak Ibu juga harus memiliki sosial yang baik, ya, rasa empati terhadap rekan sejawat, rasa empati terhadap teman, rasa empati terhadap siswa, ya, ini kita dituntut, ya. Di mana guru nanti akan mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Nah, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang manajer, kita guru sebagai amo. Kalau kata Ki Hajar Dewantoro, guru itu adalah amo. Ingarso Sungtulodo, Ingmatio Mangunkarso, dan Tut Uri Handayani. Ya, kemudian dalam menuntun murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Sehingga Bapak Ibu harus menghadirkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Ya, mungkin itu saja diseminasi saya terkait dengan budaya positif yang ada di modul 1.4 sebagai tugas calon guru penggerak rekognisi angkatan 9. Terima kasih Bu Yola. Kemudian Bapak Ibu, yang terakhir yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu, kita sebagai pendidik mungkin kalau tidak bisa kita merubah paradigma lama ke paradigma baru, ya, mungkin bisa pelan-pelan. Nah, tetapi kalau nanti Bapak Ibu memperbaiki secara cepat, Bapak Ibu tentu harus memperbaiki kerangka acuan Bapak Ibu. Jadi acuan Bapak Ibu yang harus kita ubah, ya. Tetapi kalau misalnya Bapak Ibu berat terasa, silahkan Bapak Ibu akan memperbaikinya secara pelan-pelan. Yang mungkin Bapak Ibu masih datang sering terlambat, Bapak Ibu pelan-pelan mencoba untuk datang lebih pagi. Kemudian nanti akan menjadi kebiasaan dan akan menjadi nilai-nilai yang diyakini bahwa disiplin itu adalah sebuah nilai-nilai yang positif. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu. Terima kasih. SMA Negeri Unggul Kapatuan. SMA Negeri Unggul Kapatuan. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kesalahan, atas waktu yang telah disediakan. Saya mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada siang hari ini akan bermakna dan akan menjadi penerapan pada pembelajaran kita sehingga budaya positif di sekolah dapat terwujud dengan baik. Terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Haniatun atas pemaparannya yang begitu luar biasa tentang budaya positif, dan harapannya ke depan untuk SMA kita dapat selalu menggalakkan dan melaksanakan budaya positif di semua aspek, semua bagian daripada sekolah kita sendiri, baik di pembelajaran, di asrama ataupun yang lainnya. Dikarenakan diskusi sudah tadi include ke dalam pemaparan dan kebetulan juga Bapak pengawas pada kegiatan, maka dapat kita akhiri ya Bapak Ibu ya. Terima kasih atas kesempatan, atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih kami ucapkan sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat Indonesia,
Setelah mengikuti diseminasi modul 1.4 dalam penerapan disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Salam guru penggerak.